Di masa pandemi COVID-19, tenaga kesehatan memang merupakan garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Dan pemirsa, dalam edisi Toko Pilihan Kita atau topik hari ini, kita akan mengangkat sisi lain pejuang COVID-19, Dr. Al-Ghazali Amirullah. Ya, nah pemirsa, saya sudah bersama dengan Toko Pilihan Kita untuk edisi hari ini, yaitu Bapak Dr. Al-Ghazali Amirullah MKes. Kita akan melihat sisi lain dari Bapak Dokter selain sebagai pejuang COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nisrina. Pak Dokter, masih sibuk ngurusin COVID hari ini? Ya, seperti biasa untuk urusan COVID ya, selain kegiatan di rumah sakit, juga mengurusi COVID, juga kegiatan yang keseharian di media center, kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan warga tentang COVID itu sendiri, Bu Nisrina. Waduh, ngatur waktunya itu luar biasa Pak Dokter ya, ngurusin COVID, kemudian kantor, dan kabarnya Pak Dokter juga buka praktek ya, Dok? Iya, konsekuensinya sudah seperti itu, karena diamanahkan oleh Bapak Wali Kota sehingga kita lakukan apa yang diamanahkan buat kita. Ini kalau menyebut nama Dr. Al-Ghazali, semua sudah kenal lah ya dengan sosok Pak Dr. Al-Ghazali. Nah, tetapi kita ingin melihat sisi lain dari Pak Dokter selain ngurusin COVID dan juga sebagai Ketua ID Kota Kendari. Nah, Pak Dokter, ngomong-ngomong nih, profesi dokter itu kan merupakan impian semua orang nih, Dok. Saya juga dulu pernah bercita-cita jadi dokter, tetapi tidak kesampaian untuk jadi dokter. Nah, apakah memang cita-cita Pak Dokter itu sudah dari dulu, ataukah mungkin ada pengalaman masa lalu sampai Pak Dokter memilih untuk menjalani profesi saat ini? Iya, jadi sebenarnya cita-cita saya yang awal itu ingin menjadi tentara gitu, misalnya ya, karena bapak saya tentara dan keseharian melihat dengan pakaian seragamnya sangat cakep, ganteng, jadi mau seperti itu. Tetapi kebetulan di kampung saya keseharian banyak melihat orang sakit. Nah, kemudian ada dokter saat itu yang menjadi inspirasi saya ketika orang datang berobat ke dia, kemudian layaknya seorang dokter yang sakit di pembaringan kemudian bisa bangkit, yang susah senyum kemudian bisa membuat senyum dan memberikan pertolongan kepada orang lain, membuat sesuatu yang membahagiakan orang dan diri kita sendiri. Sehingga dari itu saya terinspirasi untuk menjadi seorang dokter. Menjadi seorang dokter. Iya. Nah, suka dukanya jadi dokter apa sih, Dok? Suka dukanya jadi dokter banyak ya, Mbak Nisrina. Salah satu yang saya lihat, ini saya yang jadi ininya saja pengalaman menjadi seorang dokter, bahwa ketika mengalami atau hal-hal di rumah sakit yang mestinya kita istirahat bersama dengan keluarga, tidur pulas, akan tetapi karena panggilan melihat orang sakit, jadi ya benar-benar karena ini profesi, tantangan profesi, panggilan profesi, mau tak mau kita harus melihat pasien itu. Dan kemudian ya saya juga pernah melihat pasien ini dalam hal suka dan duka. Ada seorang pasien yang datang ke saya, kemudian yang pertama datang adalah istrinya. Istrinya ini menceritakan penyakitnya, kemudian saya berikan obat sesuai dengan keluhan istrinya. Setelah itu saya berkunjung ke rumahnya. Nah, pas saya berkunjung ke rumahnya, Masya Allah, yang mestinya pasien itu, mohon maaf ya, memberikan sebagai biaya konsul kepada saya dan saya memberikan pengobatan. Akan tetapi setelah melihat kondisi rumahnya, maka obat yang saya berikan dengan konsultasi itu saya hilangkan. Gratiskan. Iya, saya gratiskan dan saya menyuruh istrinya untuk membeli beras buat kehidupan kesehariannya, karena dokter memang diharapkan bahwa seorang dokter itu rasa simpati, empati kepada masyarakat, apalagi kalau sesama kita mungkin dianggap kurang mampu atau tidak mampu, sehingga dibutuhkan bagaimana seorang dokter untuk memberikan pelayanan yang benar-benar menyentuh orang sehingga dia bisa sembuh, gitu, Bu Nisrina. Berarti itu pengalaman yang paling berkesan yang dokter alami. Tapi sejauh ini ada juga tidak, Dok, pengalaman misalkan dapat pasien yang kurang kooperatif dan lain sebagainya? Iya, ada Bu Nisrina. Jadi memang sebagai seorang dokter dilemanya itu banyak. Misalnya kita mendapatkan pelayanan di rumah sakit, kita sudah memberikan hal yang terbagus buat kita, tetapi
kan berbeda orang-orang, berbeda ini untuk melihat bagaimana kondisinya. Pas masuk misalnya di rumah sakit tiba-tiba ingin dilayani atau masuk rumah sakit bergelombol, nah kita seorang dokter dengan tenaga medis yang lain kan ingin memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, di sisi lain kalau misal banyak keluarga yang masuk di dalam ruangan misalnya kayak IGD itu kan kita inginkan memberikan pelayanan yang sisi lain kalau banyak orang kita tidak bisa bekerja lebih maksimal, lebih fokus, profesional ya, tidak fokus. Nah, kadang juga ada keluarga yang sementara kita bekerja dia sudah penuh dengan ancaman kepada kita. Nah, gitu hal-hal yang seperti itu sering. Pernah diancam dong? Alhamdulillah kalau diancam belum pernah gitu. Tapi pernah mendapatkan perlakuan maksudnya yang kurang menyenangkan lah dari pasien selama menjalani profesi dokter atau bagaimana? Kalau yang itu pernah, malah sehubungan dengan COVID ini. Jadi jujur bahwa dalam melakukan pelayanan semenjak COVID ini, saya pernah mendapat kata-kata yang kurang elok dari keluarga pasien. Padahal saya sendiri pribadi melakukan kerja saya sebagai seorang dokter dengan sebuah keikhlasan, sebuah profesionalisme terhadap siapa saja, dan kemudian di awal-awal memang pada saat pemeriksaan itu kan pasien masuk dengan suspek COVID. Nah, itu kita menunggu pemeriksaan PCR kadang sampai 5-6 hari. Nah, kemudian yang tidak diharapkan ketika pasien suspek ini meninggal, maka tentu dilakukan pemulasaran jenazah atau penguburan sesuai dengan protokol COVID. Nah, keluarganya tidak menerima. Sampai saya sebagai jubir COVID dan kemudian di rumah sakit sebagai ketua satgas di rumah sakit itu dikatakan bahwa saya Dr. Al-Ghazali meng-COVID-kan pasien. Nah, bahkan sempat berita tersebut itu juga sempat beredar di media, Dok ya? Sempat beredar di media dan beberapa yang memviralkan media itu. Saya bilang, ya ini kan tidak benar. Kita bekerja sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentunya. Nah, dengan demikian payung ini akan melindungi kita. Akan tetapi ya masyarakat kan tidak melihat seperti itu. Pokoknya begitu hasilnya tidak ada, maka dia tidak akan mau menerima bahwa keluarganya di-COVID-kan misalnya. Nah, celakanya kalau misal ini kita mengikuti keluarga yang mengancam kita dikeluarkan dan benar-benar positif, kan kasihan. Betul. Dia, keluarga yang lain, bahkan orang-orang yang berkerumun datang di keluarganya itu bisa tertular atau terkonfirmasi. Nah, di sisi lain memang kita dilema juga. Bagaimana jika seandainya dia negatif? Apakah harus dibongkar kuburannya atau dipindahkan ke tempat lain? Nah, ini yang menjadi dilema. Tetapi karena hal itu sudah dituangkan dalam aturan Permenkes sehingga kita melakukan sesuai aturan itu. Nah, ini yang jadi luar biasanya kan mengendalikan emosi itu, Dok. Yang namanya manusia biasa kan kadang-kadang kalau mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan, biasa kan kita terpancing, marah dan lain sebagainya. Nah, bagaimana Pak Dokter mengendalikan itu supaya tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat? Iya, saya alhamdulillah Bu Nisrina dalam memberikan pelayanan hal-hal yang sifatnya melihat kondisi pasien yang marah, ya kita harus maklum bahwa siapapun dalam kondisi dengan keluarga mungkin yang lagi berduka, ya kita harus memaklumi bahwa keadaan seperti itu orang bisa rasakan apa saja dan bisa melakukan apa saja. Nah, kalau misalnya kita sebagai seorang dokter tidak bisa mengendalikan emosi pasien atau keluarga pasien pada saat itu, ya biasa terjadi konflik. Nah, memang diharapkan kita benar-benar memahami akan hal itu. Begitu. Di keluarga hanya Pak Dokter Al-Ghazali yang profesinya sebagai dokter atau ada yang lain, Dok? Iya, alhamdulillah di keluarga saya baru saya menjadi dokter. Bahkan boleh dikatakan karena impian ini merupakan impian awal menjadi seorang dokter di tempat kampung halaman saya, di situ mungkin juga saya merupakan dokter yang pertama. Luar biasa ya, cukup luar biasa ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, Dok, saya mencari referensi di internet mengaitkan nama Dr. Al-Ghazali dengan seorang pemuka agama Islam. Nah, mungkin bisa dijelaskan apakah ini ada kaitannya ataukah juga ini merupakan doa dari orang tua, karena di yang saya searching, Dok, nama Al-Ghazali itu adalah pemuka agama Islam terbesar di zamannya, kemudian seorang filsuf dan juga ternyata seorang dokter. Itu ada hubungannya nggak, Dok? Iya, nama betul, itu dengan profesi dokter sekarang? Iya, betul Mbak Nisrina. Jadi
siapa saja orang tua dalam memberikan nama kepada anaknya, pertama adalah sebuah doa dan harapan. Nah, harapan itu diberikan kepada anak supaya anaknya kelak bisa menjadi seperti itu. Saya kira itu lumrah. Dan ketika berjalan juga saya sering membaca, dan memang seorang filsuf kemudian terkemuka dengan sendirinya mungkin karena doa orang tua, sehingga juga itu mengalir ke dalam darah dan sikap saya, sehingga hal ini saya anggap bahwa memang kita sebagai orang tua harus memberikan hal-hal yang positif buat anak sehingga terinspirasi untuk kedepannya seperti itu. Oke, kita akan gali terus sosok Dr. Al-Ghazali Amirullah, tetapi usai jeda pariwara berikut. Ya dok, di masa pandemi COVID-19 ini memang cukup luar biasa perjuangan tenaga kesehatan. Nah, kita juga tahu pada waktu awal COVID, Pak Wali Kota menunjuk Pak Dr. Al-Ghazali sebagai juru bicara Satgas COVID-19 Kota Kendari. Merasa terbebani tidak Pak Dokter dengan tanggung jawab itu yang diberikan oleh Pak Wali Kota? Iya, jadi pada saat itu Bapak Wali Kota mengundang kami bersama dengan Forkopimda Kota Kendari, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama, dan stakeholder yang ada saat itu. Bapak Wali Kota memberikan amanah kepada saya untuk menjadi juru bicara. Saat itu saya sedikit langsung tercengang, kemudian saya berkata innalillah. Kenapa innalillah? Ya, saya jujur saja kenapa saya katakan innalillah. Saya mengatakan bahwa dalam hati saya bahwa tugas ini berat. Okay. Dan saya sangat sadar bahwa bukan hanya misalnya di siang hari, tetapi pasti akan full karena pasti akan banyak orang yang bertanya. Dan ternyata benar. Setelah saya saat itu, Bapak Wali Kota juga mengatakan, ya saya menunjuk Dr. Al-Ghazali karena saya juga mendapat masukan dari Dr. Al-Ghazali. Jadi mohon maaf, saya menginginkan supaya Dr. Al-Ghazali menerima. Jadi pada saat itu ya saya katakan kepada Bapak Wali Kota karena ini adalah amanah, dan kata Nabi bahwa Nabi Muhammad SAW bahwa ketika orang ditunjuk atau menjadi sesuatu jangan yang terlalu mau dan tidak mau juga. Nah, saya berpikir bahwa kalau amanah ya mesti harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, dan kemudian benar adanya. Ketika itu berlangsung, bukan hanya setiap pukul 16 sampai 17 kami live setiap harinya di media center Rumah Jabatan Wali Kota, akan tetapi begitu menghadapi teman-teman, audiens wartawan, ya pada saat tiap hari kita virtual, itu sempat saya stres di awal-awal. Beberapa teman wartawan ya kalau kita virtual sampai 20 orang, kemudian ditambah dengan warga yang bertanya sampai saya bilang, waduh susah juga. Apalagi saya Pak ya, paling sering nanya. Apalagi Bu Nisrina sendiri yang banyak pertanyaan dari TVRI Sulawesi Tenggara, itu membuat ini. Kemudian yang saya inikan lagi Bu Nisrina, saat itu misalnya pulang dari ini, pertanyaan beruntun itu sangat banyak dari warga yang ingin menanyakan bagaimana COVID, bagaimana isolasi, kemudian bagaimana masuk rumah sakit. Dan memang di awal-awal orang semua pada fobia dengan namanya COVID ini. Saya sendiri juga seperti itu. Bahkan saya pernah mencoba satu kali di pukul 23 malam itu, kemudian saya off-kan HP, kemudian paginya jam 7 saya on-kan, itu banyak sekitar sekali. 700 chat. 700. Dan panggil yang saya mesti harus balas. Jadi coba bayangkan bagaimana kira-kira stres yang saya alami saat itu. Bahkan di saat awal-awal, saat itu kan dekat dengan bulan puasa, saya bersama dengan anak saya katakan bahwa, ayah kok telepon lagi, corona lagi. Ini pada saat makan sahur, bahkan buka. Jadi saya katakan, waduh ini banyak menyita waktu. Tetapi lambat laun akhirnya searah juga, seiring juga dengan ini. Dan akhirnya menjadi suatu kebiasaan dan saya menikmatinya. Dan kemudian ya alhamdulillah banyak membantu masyarakat. Kalau misalnya mau masuk ke rumah sakit, saya membantu menghubungi beberapa rumah sakit. Ada yang penerbangan, saya bantu. Bagaimana misalnya prosesnya menghubungi teman-teman di KKP dan lain-lain. Dan hal-hal yang sifatnya ingin membantu masyarakat agar masyarakat tahu. Selain itu juga saya sering menyampaikan sosialisasi, kemudian edukasi,
bahkan di tingkat ada di perguruan tinggi, kemudian di masyarakat, bahkan sampai sekolah pun kita melakukan hal ini. Oke. Begitu. Nah, di awal COVID saya kira tadi Pak Dokter mengatakan kita cukup takut ya dengan COVID. Nah, ini juga merupakan perjuangan yang luar biasa yang dilakukan oleh tenaga medis. Nah, kami juga sempat meliput aktivitas Pak Dokter pada waktu itu memberikan edukasi pada masyarakat pagi, siang, dan malam begitu dok. Nah, apa sih yang dokter rasakan pada waktu itu pertama sekali Kota Kendari ditemukan kasus COVID-19 dan harus melakukan sosialisasi serta edukasi? Iya, jadi pertama kali ketika kita mendengarkan yang ada di Wuhan, kemudian masuk di Jakarta di bulan Maret itu kan, saya khawatir bahwa kalau ini masuk ke Kendari, Sulawesi Tenggara dan kita tidak mengantisipasi, saya sangat khawatir akan membludak dan akan banyak dan malah membuat pemerintah Kota Kendari akan kewalahan dan khususnya kami dari Ikatan Dokter Indonesia Kota Kendari dan tenaga kesehatan lain pasti sangat kebingungan dengan hal ini. Sehingga saya masih ingat pada pukul 11 malam itu saya coba chat Pak Wali. Pukul 10 malam saya coba chat Pak Wali. Saya chat, saya menyampaikan sesuatu pesan dan alhamdulillah respon Pak Wali merespon chat saya di pukul 1 malam. Beliau katakan bahwa kami tunggu rapat besok di rumah jabatan. Nah, dengan sendirinya saat itu saya sampaikan sama teman-teman, kita diundang Bapak Wali Kota untuk ini. Jadi kami menyusun apa yang kira-kira merupakan program untuk disampaikan kepada Bapak Wali Kota. Alhamdulillah Bapak Wali Kota welcome bersama dengan Forkopimda tadi. Akhirnya malamnya juga kami minta kepada Pak Wali Kota izin untuk melakukan sosialisasi. Dan saat itu saya juga bersama dengan teman dokter yang ada di Kota Kendari, kami konvoi ke jalan melakukan orasi. Sampai saya melihat karena mungkin awal-awal masyarakat masih sangat tabu dengan COVID. Ada yang takut, ada juga yang tidak menganggap biasa. Namun perkiraan kami bahwa kalau ini tidak dilakukan cut atau edukasi, sosialisasi di awal, maka mau tak mau karena Kota Kendari adalah pintu masuk dan keluar akan terjadi peningkatan yang cukup luar biasa. Tapi merasa lelah nggak sih dok pada saat virtual itu lagi yang disampaikan, ketemu orang lain itu lagi yang disampaikan, nggak bosan dengan kalimat yang sama menyampaikan itu terus dok? Kalau lelah kemudian bosan memang pasti ada. Tetapi memberikan edukasi, memberikan pemahaman, menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat ya memang sudah seperti itu. Menyampaikan hal-hal yang baik saja kepada orang itu memang agak ini, maksud saya menyampaikan hal-hal yang tidak ini saja kadang orang tidak menerima, apalagi berulang mungkin seperti itu. Nah di masa pandemi COVID-19 ini berarti IDI punya peranan yang besar dok ya, kepada masyarakat baik itu tenaga kesehatan, tetapi ini juga saya mendapat kabar ternyata perhatian IDI ini tidak hanya bagi nakes tetapi juga penggali kubur di TPU dok ya? Iya. Jadi pernah setelah melihat ini seperti yang saya katakan bahwa kami dari dokter dan tenaga kesehatan yang lain ketika orang menyerah kami berkata kepada teman-teman bahwa kita tidak boleh menyerah. Apapun modelnya, bagaimanapun modelnya, konsekuensinya tetap kita harus memberikan pelayanan terbaik. Dan beberapa waktu kejadian ini bahkan kami sendiri terjun melihat bagaimana proses pasien ini yang terkonfirmasi, kemudian pemulasaran jenazah, bahkan kami menuju ke TPU untuk melihat apa yang dilakukan. Ternyata memang benar-benar di pandemi COVID ini membuat kita tercengang dan benar-benar menguji iman dengan imun. Di sisi lain harus meningkatkan imun, di sisi lain juga kita harus meningkatkan iman karena teman keseharian kita yang kita tahu mungkin di media sosial kita ajak bercengkrama, bercanda, 3 hari kemudian sakit dan meninggal. Nah itu yang saya maksudkan. Bahkan di TPU melihat teman-teman juga warga yang ada di situ bagaimana mengubumikan, tentu dia merasa takut dan membawa misalnya ancaman buat keluarganya akan tertular dengan COVID ini. Sehingga memang diharapkan kita semua untuk sama-sama peduli, saling bahu-membahu dan benar-benar tahu bagaimana kira-kira COVID untuk sekarang dan ke depannya begitu. Gimana Bu Nis? Mungkin kita bisa ngopi-ngopi aja teman-teman.
Boleh Nanti dok. kita lihat di mana tempatnya. Siap. Buat suasana yang lebih fresh lah mungkin begitu. Oke dok, kebetulan saya suka ngopi dok. Oh iya. Ayo, Ayo, Dok. ayo. Mari, mari. Bu. Ketika Pak Dr. Al-Ghazali diberikan amanah oleh Bapak Wali Kota Kendari sebagai juru bicara Satgas COVID-19, merasa terbebani nggak dok? Ya awalnya saya berpikir Bu Nis bahwa begitu Bapak Wali Kota meminta saya menjadi juru bicara, saat itu sempat saya tersetak. Saya berkata dalam hati innalillah. Oh innalillah. Iya. Kenapa dok? Karena saat itu saya berpikir bahwa kerjaan ini pasti akan berat. Selain tugas keseharian saya di rumah sakit, kemudian tiap hari mesti harus pulang ke media center kota untuk menyampaikan informasi dan perkembangan COVID. Ya, belum lagi buka Iya, praktek. belum lagi buka praktik, dan yang saya paling pikir adalah menghadapi teman-teman dari media massa, kemudian masyarakat yang bertanya tentang COVID Termasuk itu. saya dok yang paling banyak nanya dok ya. Iya, begitu kira-kira Bu Nis. Memang kami sadari bahwa kita Sulawesi Tenggara itu untuk pengambilan pasien kemudian harus dikirim ke Jakarta dan Makassar. Nah, itu biasanya hasilnya datang sampai 3-5 hari, bahkan sampai seminggu. Nah, celakanya di sini pasien ini masuk dalam keadaan suspek, kemudian meninggal. Iya. Nah, keluarganya tidak mau terima. Kenapa? Karena beberapa hari kemudian hasilnya Negatif. datang itu negatif. Nah, Oke. sesuai dengan prokes yang sebenarnya memang harus dilakukan sesuai pemulasaran jenazah dan penguburan itu harus protokol Oke. COVID. Nah, kemudian yang tidak bagusnya adalah saat itu keluarga pasien memanggil Media. teman-teman media, kemudian memanggil keluarganya dan menyampaikan kata-kata yang kurang bagus Ya. kepada saya. Tetapi saya menganggap bahwa ya wajarlah, mungkin karena orang berduka sehingga saya tidak menanggapi serius dalam hal-hal bahwa keluarga pasien ini seharus misalnya menyampaikan kata-kata yang tidak semestinya juga. Berarti cukup dengan mengontrol emosi. Iya, ya? seperti Oke. itu, Bu Nis. Oke, dok, pernah tidak mengalami titik terendah dalam hidup, apalagi mengatasi pandemi COVID-19? Misal, wah, kapan sih pandemi COVID-19 ini berakhir? Iya, pastilah Bu Nis. Boleh saya katakan bahwa kerjaan ini memang berat. Walaupun mungkin hanya dikatakan juru bicara, Iya. akan tetapi menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat setiap harinya, kemudian ditambah dengan kegiatan kita yang kesehariannya, titik jenuhnya itu, titik Pasti lelahnya ada. itu ada. Nah, coba bayangkan saya pernah satu kali mencoba di malam hari itu pada pukul 23 malam, HP saya off-kan, kemudian saya on-kan kembali pada pukul 7 pagi, itu sekitar 700 chat yang mesti saya harus balas dengan panggilan. Coba bayangkan, jadi dalam hal seperti ini saya hanya berpikir kapan ya kira-kira pandemi COVID ini berakhir. Ya, betul. Karena ya jujur saja saya katakan bahwa orang mungkin bisa tidur nyenyak, saya masih berpikir bahwa bagaimana selanjutnya, apa yang saya harus lakukan. Ya, tapi jadi juru bicara itu harus hati-hati loh dok, jangan sampai salah menginformasikan, salah menyampaikan, Iya. begitu dok. Betul sekali Bu Nis. Jadi setiap saya menyampaikan kata-kata, setiap menyampaikan informasi, bahkan saya juga harus banyak membaca, melihat perkembangan COVID yang ada dunia misalnya, kemudian nasional, kemudian masuk ke Sulawesi Tenggara dan khususnya Kota Kendari, itu menyampaikan informasi-informasi. Perkembangan itu saya harus tahu. Nah, karena kalau tidak, teman-teman dari media, kemudian masyarakat bertanya kepada saya dan saya tidak tahu menjawabkan, lucu kesannya. Iya, begitu Bu betul. Nis. Artinya juru bicara itu harus tahu segalanya. begitu, Iya, Dok, ya? mungkin seperti itu. Silakan ya Bu Nis, Iya, kita iya.
ngobrol lebih banyak Ya, Dok, ngobrol dan lebih banyak. santai. Biasanya juga kadang hal-hal yang berhubungan dengan organisasi ID Di kami sini. sering kumpul di sini. Kita sangat mengapresiasi Dok apa yang sudah dilakukan di Kota Kendari di masa pandemi COVID-19 yang ternyata tidak gencar untuk melakukan vaksinasi, tetapi juga begitu peduli dengan warga atau para penggali kubur yang ada di TPU. Nah, bisa diceritakan mengenai hal itu Dok? Oh iya, jadi saya ini sedikit bahwa memang ID seperti yang saya katakan bahwa harus dekat dengan masyarakat. Beberapa minggu yang lalu itu kami juga melakukan kegiatan gerai vaksinasi. Jadi Ikatan Dokter Indonesia Kota Kendari melakukan vaksinasi pendekatan kepada masyarakat karena ini adalah program pemerintah. Kita harus sama-sama bersinergi dengan pemerintah, kemudian berkontribusi memberikan yang terbagus pemerintah. Dengan demikian vaksinasi kami lakukan. Nah, kemudian Bu Nisrina tadi katakan bahwa di TPU ya kami juga terjun langsung ke situ. Jadi bukan hanya di rumah sakit pemulasaran jenazah atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan yang ada di tempat kami, layanan kami, akan tetapi kami ingin melihat, merasakan seperti apa sih yang dilakukan teman-teman yang ada di TPU itu. Nah, kami sendiri terjun ke TPU melihat ternyata di sana kemarin memang prosesi penguburan itu membutuhkan APD dan kami juga di situ memberikan APD kepada warga yang kebetulan bekerja di situ untuk penguburan warga yang terkonfirmasi positif, dan kami bisa merasakan bahwa yang dirasakan oleh warga di situ yang terlibat dalam penguburan memang juga harus safety seperti yang kami lakukan, sehingga dengan demikian bahwa kita sama-sama bisa terhindar dari COVID dan kemudian bisa sama-sama membantu pemerintah memutus penularan COVID begitu. Ya Dok, 30 menit berbicara tentang sosok Dr. Al-Ghazali kayaknya tidak cukup Dok ya. Masih banyak hal-hal yang perlu digali dari sosok Pak Dokter. Dan pertanyaan saya yang terakhir nih Dok, pesan apa yang Pak Dokter ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia? Ya, jadi saya ingin berpesan kepada masyarakat Indonesia, khususnya Kota Kendari ya, bahwa sebaik-baik manusia itu tergantung manfaatnya. Berikanlah yang terbaik kepada orang. Mungkin dimulai dari bangun kita, basmalah, mengucapkan basmalah, dan keseharian setelah melakukan aktivitas, senyum kepada siapa saja. Dalam hal ini bahwa selalu juga berpositif thinking ya. Lakukan hal-hal yang terbaik, siapa yang bisa dibantu. Kemudian kalau ada yang meminta bantuan kepada kita, ya selayaknya kita membantu kalau kita bisa melakukannya. Kemudian keseharian yang saya lakukan, ya saya humble kepada siapa saja, dan kemudian saya mungkin tidak melihat merek. Saya berteman dari kalangan yang bawah, anak-anak sampai yang di atas pun. Menurut saya bahwa hidup ini singkat, berbuat baiklah, karena kita tidak tahu, apalagi di pandemi COVID ini. Saya jujur beberapa waktu yang lalu ya teman bercengkrama atau sering kita di Facebook itu main bercandaan dengan teman-teman, ternyata beberapa hari kemudian sakit, masuk rumah sakit dan kemudian meninggal. Nah, di pandemi COVID memang ini menguji iman dengan imun. Selayaknya berbuat baik. Kemudian di pandemi COVID juga ini, mari sama-sama, pesan saya kepada warga Kota Kendari bahwa mari kita bersinergi dengan pemerintah, membantu pemerintah, apalagi kami dari ID, bagaimana mengupayakan bahwa pandemi ini bisa benar-benar melandai atau menurun di Kota Kendari. Dengan sendirinya nanti insya Allah kita tetap lakukan protokol kesehatan, dan semoga suatu saat nanti pandemi COVID, kalau sudah disampaikan oleh WHO dan Kementerian Kesehatan dan dari Dinas Kesehatan mengatakan mari kita sama-sama membuka masker, insya Allah kita juga bisa membuka masker secara bersama-sama dengan basmalah tentunya. Oke, baik, terima kasih Pak Dokter. Berarti catatan topik hari ini yang pertama dari Pak Dokter Al-Ghazali, positive thinking, senyum kepada orang, dan yang paling penting adalah sebaik-baik manusia tergantung manfaatnya. Oke. Baik, terima kasih Pak Dokter sudah menjadi bintang tamu topik hari ini, dan pemirsa, semoga diskusi saya dengan Pak Dokter Al-Ghazali ini bisa menginspirasi seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Sampai jumpa di episode topik berikutnya.